Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 6 November 2020. Di samping saya adalah Romo Almo. Wah, Romo dari paroki mana, Romo? Dari paroki Kosambi Baru saya. Dari paroki Kosambi Baru. Kita bersama-sama dalam permenungan Go Worry hari ini, di hari Jumat ini, ditemani oleh Romo Almo. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berikanlah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang yang pertama itu, 100 tempayan minyak. Lalu bendahara itu berkata, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, betapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom, halo. Wah, Romo Almo, terima kasih udah datang. Romo, ini kan aneh firman Tuhan hari ini nih, Romo nih. Ada bendahara, nggak jujur, tapi dikatakan dipuji sama tuannya. Romo, kira-kira kenapa sih kok tidak jujur malah dipuji? Yang menarik adalah dari bacaan ini kita diajak untuk melihat keadaan di sekitar kita ya. Bagaimana ketika kita harus tahu keadaan di dalam diri kita dengan menghadapi dunia. Nah, si bendahara ini cerdiknya kenapa? Karena dia tahu tuh celah-celahnya mana nih biar dia bisa dipuji sama tuannya, begitu ya. Nah, kenapa dia cerdik? Karena dia bisa melihat apa sih yang bisa menyenangkan tuannya nih. Dia mencoba mencari-cari celah itu tuh. Maka dia dibilang cerdik di situ tuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo. Berarti tuannya bukan memuji ketidakjujurannya ya. Iya, makanya tapi hebatnya karena bendahara itu bisa melihat situasinya, kepekaannya yang dipuji oleh tuannya. Saudari-saudara sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, jangan salah.
Yang namanya tidak jujur, keliru, pasti salah, ya. Salah. Tidak dipuji oleh Tuhan. Yang dipuji adalah ketika orang punya kecerdasan, punya kepekaan hati untuk melihat keadaan sekitar, seperti yang disampaikan oleh Romo Almo. Romo, kira-kira ada cerita atau pesan firman lagi yang lain? Nah, yang menarik nih kalau misalnya kita sedang lagi wabah pandemi begini ya, bagaimana orang-orang tuh tetap melihat kecerdasannya, bagaimana dia melihat keadaan. Oh, saya harus tetap setia pakai masker, pakai lain sebagainya macamnya. Dia tidak boleh untuk senantiasa ya memikirkan dirinya sendiri, tapi lihat keadaan sekitarnya. Wah, luar biasa, Romo. Makanya cerdik menjadi pribadi yang cerdas dan terdidik. Ya, betul itu dia. Cepat dah. Jangan sampai kita mengabai, menjadi Ya, pribadi-pribadi yang abai Dan terhadap selalu protokol-protokol diri yang sendiri ada. doang yang dilihat kan begitu, tetapi dia bisa melihat keadaan sekitarnya. Romo, terima kasih Ya, untuk Romo, berbagi terima kasih. pesan dari firman Tuhan hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.